Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Putri Rizky Fauzi di pengembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi mengenai hasil kesimpulan atau belajar saya dari tema karakteristik keterampilan gerakan anak usia dini. Anak usia taman kanak-kanak biasanya dimulai dari usia 4 sampai 6 tahun. Stimulasi gerakan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani si anak. Nah, agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Sedangkan perkembangan motorik di usia tersebut meliputi perkembangan dari unsur pengembangan dan pengendalian gerak tubuh menggunakan otot-otot halus yang berkoordinasi dengan otak dalam melakukan suatu kegiatan motorik kasar yang merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan syaraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik berkembang dengan kematangan syaraf dan otot, sedangkan motorik halus meliputi gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Terdapat ciri yang sangat berbeda antara usia bayi dan usia TK. Perbedaannya terletak pada penampilan, proporsi tubuh, dan berat tinggi badan, serta keterampilan yang dimiliki si anak. Jika diperhatikan, pada anak usia TK telah tampak otot-otot yang berkembang sehingga memungkinkan mereka melakukan berbagai jenis keterampilan. Sehingga dengan bertambahnya usia, terdapat perbandingan antara bagian tubuh yang berubah. Selain itu, letak gravitasi semakin berada pada bagian bawah tubuh sehingga keseimbangan ada pada tungkai bagian tubuh si anak. Jadi, gerakan anak usia TK lebih terkendali dan terorganisasi dengan pola-pola seperti berdiri, tangan dapat terjungkai dengan santai, serta mampu melangkah dengan menggerakkan tungkai dan kakinya. Kemampuan motorik pada setiap anak-anak jelas berbeda ya bun. Pada umumnya, anak yang mempunyai kemampuan motorik halus baik mengalami kemampuan motorik kasar yang kurang baik dan juga sebaliknya. Perkembangan motorik pada usia ini menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Anak-anak terlihat lebih cepat dalam berlari dan pandai meloncat serta mampu menjaga keseimbangan badannya. Untuk memperhalus keterampilan motorik anak-anak, terus kita lakukan berbagai aktivitas fisik yang terkadang bersifat informal dalam bentuk permainan. Di samping itu, anak-anak juga kadang melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat formal seperti senam dan berenang atau yang lain-lainnya. Secara umum, terdapat kelompok anak dengan kemampuan motorik halus lebih dominan dan kemampuan motorik kasar yang lebih dominan juga. Stimulasi dan intervensi sejak dini untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan motorik harus dilakukan. Orang tua dapat memahami dan mendeteksi kelebihan dan kekurangan kecerdasan motorik anak, sehingga dapat meningkatkan prestasi pada kelebihannya dan sebaliknya, dapat melatih kekurangannya agar tidak lebih tertinggal. Karena kelebihan motorik halus dan motorik kasar seseorang anak, bila terdeteksi sejak dini dan dilakukan stimulasi dan latihan lebih rutin sejak kecil, akan menghasilkan prestasi lebih besar, sesuai dengan kelebihan tingkat motoriknya. Keterampilan koordinasi motorik kasar meliputi kegiatan seluruh tubuh atau sebagian tubuh. Keterampilan koordinasi motorik kasar mencakup ketahanan, kecepatan, kelenturan, ketangkasan, keseimbangan, dan kekuatan. Keterampilan koordinasi motorik kasar dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu keterampilan lokomotor, keterampilan non-lokomotor, dan keterampilan manipulatif atau proyeksi.